Pada akhir 80-an, Prancis meminta Mesir untuk mengirimkan mumi Firaun untuk dilakukan penelitian. Profesor Maurice Bucaille mencoba mengungkap bagaimana Firaun ini meninggal, tapi ia bingung dengan sebuah pertanyaan, bagaimana tubuh ini tetap utuh hingga sekarang meskipun tubuhnya pernah tenggelam di laut. Saat Maurice sibuk memikirkan pertanyaan dalam benaknya itu, seorang temannya mengatakan dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa Firaun ini memang tenggelam. Dia bertambah terkejut, kebingungan, dan terus bertanya-tanya, dari mana kitab suci umat Islam ini mendapatkan data secanggih ini, sementara mumi baru ditemukan pada tahun 1898. Selain itu, Al-Quran juga baru diturunkan kepada umat Islam sudah selama lebih dari 1400 tahun setelah peristiwa tenggelamnya Firaun. Setelah mengetahui fakta Firaun dari Al-Quran, dia segera melakukan perjalanan ke Arab Saudi. Dan kebetulan saat itu di Arab Saudi diadakan konferensi medis yang dihadiri banyak ahli anatomi muslim. Di konferensi, Maurice memberitahu tentang penemuannya bahwa tubuh Firaun itu tetap utuh bahkan setelah ia tenggelam. Salah satu peserta dari konferensi membacakan Al-Quran surat Yunus ayat 92 yang menceritakan kisah Firaun. Setelah dibacakan ayat tersebut, Maurice berdiri di hadapan para peserta konferensi dan ia menyatakan diri sebagai mu'alaf. Wow, subhanallah, seorang profesor Prancis meneliti Firaun dan akhirnya memutuskan untuk mu'alaf. Nah, itu dia, banyak kejadian seperti itu ya Mas Sidik, yang Mbak Ingrid kalau misalnya kita lihat meneliti sesuatu tadi contohnya Firaun gitu, atau keajaiban Allah lainnya, keajaiban ayat yang lainnya yang dihubungkan dengan sains dan ternyata terbukti akhirnya udah tergugah masuk memang Islam. kalau memang belajar itu kita pasti tertarik lah dengan Islam. Sama seperti saya, gak usah jauh-jauh ya ke ilmuwan. Saya aja yang orang desa, orang Cianjur gitu tertarik untuk menjadi mualaf karena saya mempelajari itu aja. Apa pada saat itu yang mempelajari dihubungkan dengan sains, Mbak Ingrid memutuskan untuk jadi pindah mualaf? Oh, banyak sekali ya. Ya ini kan memang kepercayaan secara individu ya. Ada hal-hal yang menurut saya di agama saya yang sebelumnya nggak realistis gitu dibandingkan dengan agama sekarang ya yang saya anut, Islam gitu. Tapi mungkin saya nggak bisa cerita panjang lebar di sini. Intinya ayat-ayat ini menggugah iman. Iya, menggugah iman. Mas Sidik, berbicara tentang realistis seperti yang tadi Mbak Ingrid sampaikan begitu. Ini ada saya pernah baca ada para ilmuwan hanya mampu menemukan fungsi bagian otak begitu selama waktu 60 tahun terakhir. Sedangkan di ayat Al-Quran ada menyebutkan 1400 tahun lalu memang sudah ada ayat tersebut. Memang sebegitu dasarnya Al-Quran untuk menemukan sebelum bahkan ilmuwan itu berpikir untuk menemukan sebuah, bahkan di abad 8 sampai 15 ya. 15 itu sudah mulai berkembang. Betul. Seperti saya bilang tadi, dinasti Abbasiyah zaman keemasan Islam di mana euforia, semangat dibarengi, bahkan di Indonesia saat itu banyak pementasan-pementasan seni Islam dan lain sebagainya. Semangat untuk mengkaji Islam baik secara materialis, psikis sampai ke spiritualisme itu menjadi fondasi. Seperti ilmuwan-ilmuwan barat tadi, mereka justru inspirasinya dari ilmuwan-ilmuwan kita loh, ilmuwan-ilmuwan muslim loh, jangan salah. Pangeran Charles sendiri belum lama ini di Oxford, mereka menyampaikan, kenapa? Karena menyampaikan kepada penduduk-penduduk termasuk peserta saat itu, kenapa kita sangat menisbikan tradisi dan kebudayaan Islam yang kita mungkin anggap aneh, mohon maaf itu kata dia. Kurang lebih seperti itulah ya. Sampai beliau menyampaikan bahwa ternyata kita telah berhutang kepada ilmuwan-ilmuwan terdahulu, ilmuwan muslim terdahulu atas peradaban kita saat ini. Berkembangnya sebuah negara dalam perspektif ekonomi sekalipun, saat memberikan sebuah atensi khusus kepada sains dan teknologi dengan atas dasar wahyu, akan banyak sekali mu'alaf-mu'alaf dan orang-orang Islam yang tercerahkan dengan sendiri. Nah, itu dia makanya banyak realistis benar tadi yang ketika dihubungkan begitu ya. Balik lagi kita menghubungkan, ada yang telepon masuk nih ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Ya, dengan Bapak Hakim Muzakir. Oh, maaf, dengan Bapak. Dengan Bapak Hakim Muzakir di Cilacap. Oke, di Cilacap. Iya. Silakan Pak Hakim. Iya, saya mau tanyakan. Itu kan di dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan Wal qamar qaddarnahu
mengenai apa Bapak? Oh, Pohon terkutuk. pohon gorgot ya? Pohon gorkot. No, saya nggak dapat tuh. Nggak dapat. Tapi mungkin ingin mengkaji tentang dalam suci Al-Quran, Oke. tentang Oke. fenomena-fenomena alam kali ya. Iya, iya, Fenomena iya, alam. baik. Memang Oke. ada ketika dihubungkan Al-Quran dengan fenomena alam. Oh banyak. Misalnya 750 ayat. Tadi gunung, sudah dibahas air, Air. Hujan kemudian ya, Pak. hujan, Iya. apalagi rotasi tadi? bumi. Rotasi Semut. Bahkan semut Iya. pun yang akhirnya katanya sangat kompak ketika berbicara kekompakan gitu. Mbak Ingrid, pernah nggak sih dalam sebuah pengalaman begitu ketika melihat oh ternyata ini ada loh dalam ayat suci Al-Quran? Iya, filosofi semut yang sudah tertuang di Al-Quran ini, insya Allah sekarang saya dengan teman-teman sedang berupaya untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui organisasi. Organisasi ini kan sifatnya lebih mengedepankan kebersamaan untuk mencapai suatu kegiatan yang maslahat untuk masyarakat Indonesia khususnya ya, melalui Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia ini saya bersama teman-teman di seluruh Indonesia berupaya untuk memberdayakan kaum muslimah Oke. di dunia usaha. Jadi lagi-lagi organisasi yang belajar dari ilmu semut yang memiliki juga kekompakan syariat begitu Islam ya. gitu Ya. ya. Nah, ini ada satu lagi Profesor Bulgaria ini masuk Islam setelah terjemahkan Al-Quran. Al-Quran, oke. Betul. Wow, mungkin setelah diterjemahkan tergugahlah itu batinnya Profesor Bulgaria ini ya. Kemudian selanjutnya ada lagi masuk Islam Jermaine Jackson. Oh, ini salah satu keluarga dari Michael Jackson. Iya. Merasa terlahir kembali, subhanallah. Oke. Dan ini masih ada lagi. Oh, bukan suara soal Al-Quran. Lindsay Lohan akhirnya siap masuk Islam. Insya Allah, Insya amin. Allah. Kita doakan Amin. Lindsay Lohan masuk Islam ya. Jadi Waduh, saudara semuanya kalau ya. Lindsay Lohan masuk Islam pasti banyak ini followersnya langsung dia ya. Iya. Hijaber masuk. Hijabers masuk langsung jadi follower Lindsay Dan Lohan. ternyata nggak hanya ilmuwan saja yang ketika berbicara tentang masuk Islam, akhirnya gara-gara Al-Quran masuk Islam, bahkan selebriti dunia pun Iya, melakukan hal yang banyak, sama. banyak Muhammad Ali. Muhammad Ali Yang betul. baru-baru ini walaupun belum Islam tapi sudah sangat Islami menurut saya beberapa karakternya ya, seperti kita lihat Cristiano Cristiano Ronaldo. Ronaldo betul. Iya. Dia tidak mau bertukar baju dengan Nah kalau yang satu ini nama bagaimana ya? negara mana Halo, gitu ya. assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi. Sepertinya terputus ya. iya. Sepertinya Ya, nanti sudah. telepon lagi. Oke, kita lanjut lagi Mas Sidik. Ya tadi kalau misalnya kita lihat-lihat gitu ya, ada profesor, ada juga keluarga dari Michael Jackson, kemudian juga ada artis juga Cristiano Ronaldo. Belum. Memang belum pindah ke Islam, tapi jiwanya kayaknya udah Islam banget gitu ya. Ya, karena Islam rahmatan lil alamin, Mbak Ingrid, yang kita semua Iya. tahu itu universal, penuh dengan kedamaian, Iya. penuh dengan kesejukan, itu sejatinya. Apalagi ketika bisa dan lancar berbahasa dan baca Al-Quran begitu Baca ya. Al-Quran. Amin. Nah, kabarnya orang yang orang yang memiliki derajat paling tinggi adalah orang yang membaca Al-Quran. Keutamaan Al-Quran lainnya akan kami ulas di Intermezzo Ya. sesaat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami.